Prabowo beri pengarahan ke 1.004 komandan satuan TNI. Solusi daftar cek kesehatan gratis bagi wilayah 3T. Tim SAR evakuasi pemancing yang diterkam buaya. Mobil diamuk massa setelah menabrak sejumlah kendaraan. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Apa kabar Anda hari ini? Dan mudah-mudahan dimanapun Anda berada bisa dalam keadaan yang selalu sehat, gembira, dan juga kegembiraan selalu menyertai Anda. Dan selain keempat informasi tadi saya masih memiliki informasi menarik lainnya terkait dengan politikan, ekonomi, dan juga hiburan. Dan ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama. Dalam memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya perlindungan rakyat sebagai tujuan utama pertahanan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Pertahanan Nasional yang baru terwujud pada tahun 2024 ini berperan merumuskan kebijakan pertahanan selama 5 tahunan dengan 3 kedeputian yakni geostrategi, geopolitik, dan juga geoekonomi. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada 7 Februari 2025. Dalam sambutannya, Prabowo menekankan pentingnya pertahanan sebagai aspek krusial bagi suatu negara. Prabowo menegaskan bahwa pembentukan DPN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, namun baru terrealisasi pada tahun 2024. Untuk itu, ia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 sebagai landasan organisasi DPN. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti pentingnya pertahanan bagi suatu negara seraya mengutip Undang-Undang Dasar 1945 bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia merupakan tujuan nasional utama. Tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Azas pertama adalah azas perlindungan, artinya azas pertahanan. Tapi baru kita wujudkan tahun 2024. Berarti baru 22 tahun sesudah undang-undang disahkan, kita sekarang memiliki Dewan Pertahanan Nasional sesuai perintah undang-undang, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Pada kesempatan yang sama, Ketua Harian Wantanas, Safri Samsudin menyampaikan bahwa Wantanas bertugas merumuskan kebijakan strategis pertahanan negara 5 tahun ke depan. Saat ini finalisasi struktur organisasi dan tata kerja termasuk 3 kedeputian masih berlangsung. Dewan Pertahanan Nasional dalam konteks pertahanan negara berperan dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara selama 5 tahun. Deputi Geopolitik dan Deputi Geoekonomi, dan dibantu oleh Kesekretariatan. DPN akan memiliki peran penting dalam merancang kebijakan pertahanan negara secara menyeluruh, serta mengawasi proses mobilisasi dan demobilisasi komponen pertahanan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini memberikan pengarahan kepada 1.004 komandan satuan TNI di Bogor pada 7 Februari 2025. Dan Presiden menegaskan bahwa negara yang sejahtera harus mampu melindungi diri dari ancaman untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan juga negara.
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada 1.004 komandan satuan TNI yang terdiri dari para komandan satuan setingkat Danyon, Dandim, dan Dandrem dari masing-masing matra TNI di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada 7 Februari 2025. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kekuatan pertahanan negara sebagai kunci untuk melindungi bangsa dan sumber daya alam dari ancaman luar. Masalah pertahanan ini adalah masalah yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kalau sebuah negara ingin merdeka sesungguhnya, sebuah negara ingin sejahtera, maka harus punya kekuatan untuk melindungi diri, untuk melindungi semua kekayaan alam yang ada. Pada momen yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi para pemimpin Indonesia yang telah menjaga NKRI agar tetap netral dari konflik internasional. Kepala negara juga menegaskan bahwa pertahanan negara harus didukung oleh kekuatan nyata, bukan sekedar kata-kata atau teori. Kita harus bersyukur bahwa pemimpin-pemimpin kita telah memelihara negara kita, memelihara NKRI tanpa terlalu terlibat, tanpa mengundang invasi dari negara lain. Kita tidak bisa melindungi hanya dengan itikat baik. Kita tidak bisa melindungi hanya dengan kata-kata. Kita tidak bisa melindungi hanya dengan tulisan-tulisan. Kita tidak bisa melindungi dengan teori. Melindungi adalah dengan kekuatan. Pernyataan ini menegaskan bahwa pertahanan yang kuat adalah kunci bagi kemerdekaan dan kesejahteraan negara yang tercapai berkat kebijakan strategis para pemimpin bangsa. Selain itu, Prabowo Subianto juga menekankan bahwa fungsi utama negara adalah perlindungan yang sejatinya adalah pertahanan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto disambut dengan lagu Mars TNI saat memberikan pengarahan kepada 1.004 komandan satuan TNI di Istana Bogor. Panglima TNI juga menyampaikan terima kasih dan juga kebanggaan atas kesempatan mendengarkan arahan langsung dari Presiden di Istana Bogor. Presiden Prabowo Subianto disambut Mars TNI oleh perwira menengah dan tinggi TNI saat memberi penghargaan kepada 1.004 komandan satuan TNI di Istana Bogor pada Jumat 7 Februari 2025. Presiden Prabowo tiba bersama Menteri Pertahanan dan Panglima TNI disambut nyanyian Mars TNI. Mars TNI dinyanyikan serempak oleh para perwira diikuti dengan sapaan dan salam kepada Panglima TNI dan jajaran perwira. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaannya karena para komandan dan jajaran dapat mendengarkan arahan langsung dari Presiden di Istana Bogor. Bapak Presiden yang sama-sama kita hormati, kami para komandan satuan jajaran Tentara Nasional Indonesia menyampaikan apresiasi dan rasa bangga yang tak terhingga atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Presiden untuk kami bisa hadir di Istana Bogor dan menerima arahan serta petunjuk secara langsung dari Bapak. Turut hadir dalam acara yakni Kepala BIN Herindra, Mensesnek Prasetyo Hadi, Menlu Sugiono, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Tony Harjono. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, menanggapi kabar burung soal wacana reshuffle di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran, pasca Lebaran nanti, Kepala Komunikasi dan Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyebut hal tersebut hanyalah Presiden Prabowo yang dapat mengetahui. Terkait dengan siapa dan juga kapan isu reshuffle ini akan dimulai, hingga kini masih belum dapat terjawab. Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menanggapi isu reshuffle di Kabinet Merah Putih saat ini adalah kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Hasan mengatakan pihak luar hanyalah dapat menduga-duga terkait siapa dan kapan reshuffle ini akan dilakukan. Adanya kabar soal reshuffle ini diduga bakal dilakukan usai perayaan Lebaran mendatang. Hasan menekankan hanya Presiden Prabowo yang dapat menyampaikan kabar ini. Di Republik ini hanya Pak Presiden
Jadi ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu. Yang di luar ini kan cuman menerka-nerka aja. Kita juga tidak punya informasi yang cukup mengenai kapan itu akan dilaksanakan dan siapa orangnya, kita nggak punya informasi soal itu. Itu betul-betul kewenangannya Presiden. Dari Jakarta, Max Diomalau, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kebakaran terjadi di ruangan Biro Humas Kementerian ATR BPN pada Sabtu malam dan berhasil dipadamkan dengan cepat. Menteri ATR BPN Nusron Wahid juga mengapresiasi respon tim pemadam serta menegaskan bahwa insiden ini murni musibah. Kebakaran terjadi di ruangan Biro Humas Kementerian ATR BPN pada 8 Februari pada Sabtu malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kebakaran di ruang lantai 1 kementerian berhasil dikendalikan dengan cepat oleh tim pemadam kebakaran. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid yang hadir di lokasi mengapresiasi reaksi cepat tim damkar dan memastikan tidak ada dokumen penting yang terbakar. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa kebakaran yang terjadi ini merupakan musibah bagi Kementerian ATR BPN dan bukan merupakan upaya untuk menghilangkan barang bukti terkait permasalahan pertanahan yang ada. Terima kasih sama kita, sama tim damkar di Jakarta Selatan. Alhamdulillah kerjanya sangat cepat sekali. Untuk ATR BPN tadi jam 23 lewat. Ada kebakaran kecil di gedung Humas di lantai 1. Alhamdulillah reaksinya cepat sekali sehingga bisa dipadamkan. Sampai saat ini kita belum mengetahui pasti apa penyebab kebakaran. Yang paling penting kita bisa atasi dan kita terima kasih sekali kepada pemerintah yang mengucapkan Jakarta Selatan yang menyaksikan pasien korban. Semoga berharap tidak apa-apa. Terima kasih. Dalam kesempatan yang berbeda, Kepala Biro Hubungan Masyarakat menyampaikan bahwa dugaan awal penyebab kebakaran di ruangan Biro Humas diduga dipicu oleh korsleting listrik dan kini penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan. Lokasi kejadian kini telah dipasang garis polisi untuk memastikan keamanan sebagai langkah pencegahan. Kementerian akan mengevaluasi sistem keamanan dan mitigasi kebakaran di lingkungan kerja untuk mencegah peristiwa serupa terjadi di kemudian hari. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai menghadiri gelaran konser HUT ke-17 Gerindra yang juga bertajuk Konser Perjuangan, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko berharap partainya dapat tetap dekat dan dicintai oleh rakyat. Dasko juga mengatakan acara konser perjuangan tersebut sengaja digelar fraksi Gerindra di lapangan kompleks parlemen agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Memperingati hari ulang tahun ke-17, Partai Gerindra menggelar acara musik bertajuk Konser Perjuangan yang dibuka untuk umum di lapangan parkir Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Harian DPP Gerindra mengatakan konser itu sengaja diadakan untuk umum di Kompleks Parlemen agar masyarakat bisa berbaur dengan wakil rakyat dan pengurus Partai Gerindra yang hadir. Ya, pada hari ini gembiranya masyarakat yang berbaur dengan para anggota DPR dan pengurus Partai Gerindra yang hadir pada malam hari ini memperingati hari ulang tahun Gerindra yang ke-17. Sengaja kami adakan di lapangan parkir parlemen untuk memperingati bersama rakyat di sekitar. Ya, saya berharap supaya Gerindra ke depan tetap dekat dengan rakyat, tetap dicintai rakyat dan tetap berbuat banyak untuk rakyat. Dasko pun berharap Gerindra dapat terus menjalin kedekatan dengan rakyat, serta dapat berkontribusi lebih untuk mereka. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kabar duka datang dari dunia jurnalisme. Kontributor Metro TV Maluku Utara, Sahril Helmi, ditemukan meninggal dunia setelah 7 hari pencarian. Sahril menjadi korban ledakan kapal Basarnas saat meliputi misi pencarian nelayan yang hilang di perairan Maluku Utara. Jenazahnya ditemukan di pesisir Tanjung Neraka. Seorang jurnalis Metro TV, Sahril Helmi, ditemukan meninggal dunia setelah 7 hari pencarian. Ia menjadi korban ledakan kapal Basarnas saat meliput operasi pencarian nelayan hilang di perairan Maluku Utara. Jenazahnya ditemukan oleh warga di pesisir Tanjung Neraka pada Sabtu pagi, 8 Februari 2025. Tim SAR gabungan segera mengevakuasi korban ke Babang menggunakan speedboat penumpang. Insiden ini terjadi pada 1 Februari 2025 saat Sahril bersama tim SAR gabungan menaiki RIP 04 milik kantor SAR Ternate dalam misi penyelamatan.
Namun di tengah perjalanan kapal mengalami ledakan hebat yang menewaskan 4 orang, termasuk 2 anggota Basarnas, 1 anggota Polairut, Polda Maluku Utara, dan Sahril Helmi. Selain itu 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Kepala Kantor SAR Ternate menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya para korban. Sahril dikenal sebagai jurnalis berdedikasi tinggi dalam meliput kebencanaan. Semoga seluruh korban diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta keikhlasan. Dari Jakarta, Rido, Tim Simpo TV melaporkan. Ya pemirsa, kami dari segenap Simpo TV mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga kerabat-kerabat Metro TV yang ditinggalkan oleh seorang jurnalis yang berdedikasi tinggi dan juga sangat luar biasa dalam mengembankan sebuah tugasnya, yaitu kepada Sahril Helmi. Mudah-mudahan beliau bisa ditempatkan di sisinya dengan di tempat yang sebaik-baiknya. Dan kalau kita melihat memang banyak sekali rekan-rekan jurnalis mengatakan bahwa seorang ataupun sosok dari Sahril Helmi ini adalah sosok yang tidak pernah lelah dan juga sangat pekerja keras, dan kita melihat bahwa beliau ini sangat berdedikasi tinggi terkait dengan peliputan kebencanaan. Dan mudah-mudahan ataupun kejadian yang saat ini terjadi ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua agar jauh lebih berhati-hati lagi dan harus tetap waspada. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV, pemirsa, dan selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung. Kita lanjutkan informasinya. Sejalan dengan keputusan Menteri Keuangan, Kepala Komunikasi Kepresidenan memastikan hak gaji ke-13 hingga THR bagi pegawai negeri sipil akan tersalurkan di tengah gelombang efisiensi anggaran pemerintah saat ini. Dengan kata lain, pegawai negeri sipil akan tetap menerima hak-hak tersebut seperti biasanya. Di tengah keberlangsungan pemotongan anggaran dalam beberapa kementerian atau lembaga pemerintah saat ini, pihak Istana, dalam hal ini Kepala Komunikasi Kepresiden Republik Indonesia Hasan Nasbi, memastikan penyaluran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya bagi pegawai negeri sipil tetap tersalurkan seperti biasanya. Hal ini dipastikan sejalan dengan keterangan resmi Menteri Keuangan soal penganggaran hak PNS yakni THR dan juga gaji ke-13 akan tetap cair. Ibu Menteri Keuangan sudah ngasih pernyataan kan? Dan efisiensi yang disampaikan oleh Presiden itu kan tidak termasuk belanja pegawai, ya. Buat gaji pegawai itu kan bukan bagian yang diefisienkan. Jadi gaji ke-13 sama THR itu merupakan hak dari para pegawai negeri dan itu akan dibayarkan. Menteri Keuangan kan sudah juga memberikan pernyataan soal itu. Masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil tidak perlu risau terhadap hak gaji ke-13 dan THR
usai keterangan resmi baik dari Kemenq maupun dari pihak istana. Dari Jakarta, Max Diomalau, Tim Liputan Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Partai Golongan Karya ini menggelar rapat kerja nasional di kantor DPP Golkar Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Dan dalam sambutannya, Bahlil menyampaikan 2 target yang harus dicapai oleh partainya, yakni terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta akan menambah jumlah kursi di DPR RI. Dalam Rakernas pertama kepengurusan DPP Golkar 2024-2029, alhamdulillah tadi pembukaan sudah kita lakukan, diikuti oleh semua pengurus DPP Partai Golkar yang berjumlah 129 orang, kemudian ada 102 anggota DPR RI fraksi Golkar, dan 38 provinsi dan seluruh organisasi sayap baik yang didirikan maupun mendirikan melakukan Rakernas. Rakernas ini tujuannya adalah bagaimana kita menerjemahkan hasil-hasil keputusan Munas bulan Agustus kemarin dalam bentuk program bidang yang kita akan sosialisasikan nanti di tingkat provinsi. Yang kedua, menegaskan kembali dalam forum Rakernas ini bahwa positioning Partai Golkar menjalankan keputusan Munas yang salah satu keputusan pentingnya itu adalah selalu pada garda terdepan untuk mendukung program pemerintah Pak Presiden Prabowo dan Wapres Pak Gibran Rakabuming Raka dalam berbagai aspek, baik dalam astacita menjadi 4 prioritas utama maupun di aspek-aspek yang lain. Kita beralih ke informasi lainnya. Kebakaran hebat melanda 2 kapal di dermaga 20 Marina Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu 8 Januari 2025 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kebakaran ini menyebabkan 6 orang mengalami luka bakar, sementara 1 orang yang diketahui bernama Tommy meninggal dunia. Pada Sabtu 8 Januari 2025 pukul 22 waktu Indonesia Barat, kebakaran hebat melanda 2 kapal di dermaga 20 Marina Ancol, Jakarta Utara. Insiden ini menyebabkan kerugian besar dan korban jiwa. Api yang berkobar hebat dengan cepat melalap kedua kapal tersebut. Kebakaran ini menyebabkan 6 orang mengalami luka bakar, sementara 1 orang diketahui bernama Tommy meninggal dunia. Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah kesalahan teknis yang terjadi saat proses pengisian bahan bakar pada salah satu kapal. Untuk mengatasi kobaran api, 9 unit mobil pemadam kebakaran dan 23 personil dikerahkan ke lokasi kejadian. Setelah beberapa waktu, petugas berhasil memadamkan api. Sementara itu, warga sekitar melaporkan sempat mendengar suara ledakan selama kebakaran berlangsung. Dari Jakarta, Alwendi, Tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, penumpang perahu fiber bermuatan sayur yang hilang kontak sejak Kamis 6 Februari 2025 akhirnya ditemukan oleh masyarakat dalam kondisi selamat di sekitaran perairan antara Pulau Otakawa dan Pulau Tiga. Dan keempat korban ditemukan pada Sabtu 8 Februari 2025 oleh masyarakat yang kebetulan melintas di lokasi kejadian. Informasi tersebut disampaikan oleh pihak keluarga kepada petugas jaga pos pencarian dan pertolongan Asmat pada Sabtu 8 Februari 2025. Dalam laporannya itu dijelaskan bahwa perahu fiber bermuatan sayur tersebut tenggelam di sekitar antara Pulau Oktawa dengan Pulau Tiga. Beruntung mereka bisa menepi ke pesisir pantai dan akhirnya ditemukan oleh masyarakat yang saat itu juga melakukan perjalanan dari Timika menuju Asmat. Selanjutnya 4 orang tersebut dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga di Asmat. Dengan ditemukannya seluruh korban dengan selamat, maka operasi SAR terhadap perahu fiber bermuatan sayur dari Timika tujuan Asmat diusulkan tutup. Dan potensi SAR yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing dengan ucapan terima kasih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Pusat ini mengungkapkan kasus pemalsuan surat panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi yang melibatkan 3 orang tersangka. Dalam konferensi pers, Kasat Reskrim Polres Jakpus AKBP Muhammad Firdaus ini menyebut ketiganya diduga mengaku sebagai petugas KPK dan membuat dokumen palsu atas nama mantan Bupati Rote, Leonardo Haning. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus mengatakan 3 orang yang mengaku sebagai petugas KPK membuat dan menyebarkan surat palsu dengan memanfaatkan teknologi digital. Firdaus menyampaikan bahwa para tersangka telah membuat surat panggilan KPK untuk mantan Bupati Rote Leonard Haning dengan menggunakan aplikasi edit gambar yaitu Pixlab. Firdaus menjelaskan surat tersebut dikirimkan oleh salah satu tersangka berinisial AA menggunakan ponsel Samsung Galaxy 4 yang kemudian untuk disampaikan kepada mantan Bupati Rote Leonard Haning. Tak hanya itu, Firdaus menuturkan bahwa tersangka AA membuat akun WhatsApp dengan mengatasnamakan Ketua KPK
untuk meyakinkan korban bahwa surat perintah penyelidikan tertanggal 29 Januari itu asli. Ketiga tersangka melakukan pemalsuan surat panggilan dari Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap seseorang yang mana seseorang ini mantan Bupati Rote yang mana dokumen surat panggilan tersebut dibuat menggunakan aplikasi Pixel Lab yang kemudian surat tersebut dikirimkan oleh tersangka AA menggunakan handphone Samsung Galaxy Fold warna hitam yang mana sudah kami amankan dengan dikirim kepada nomor handphone seseorang ini atas nama John Victor Hari untuk diteruskan kepada saksi Junus Natalis Mandala supaya disampaikan kepada mantan Bupati Rote Bapak Leonardo Haning. Kemudian tersangka AA membuat akun WhatsApp Ketua KPK Bapak Setio dengan menggunakan handphonenya dan menunjukkannya kepada korban untuk meyakinkan bahwa dokumen surat perintah penyelidikan tanggal 29 Januari itu adalah benar, seakan-akan benar, dan surat panggilan dari Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi itu seolah-olah benar. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kesehatan menyediakan keringanan bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan juga terluar atau 3T yang belum terjangkau dengan koneksi internet untuk melakukan pendaftaran cek kesehatan gratis. Pendaftaran cek kesehatan gratis tersebut ini dapat dilakukan masyarakat dengan mendatangi langsung puskesmas terdekat. Kementerian Kesehatan menyebut program pemeriksaan kesehatan gratis akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang berjumlah sekitar 280 juta orang. Meski pendaftarannya perlu dilakukan melalui aplikasi digital bernama Satu Sehat Mobile, namun Kementerian Kesehatan akan memberi keringanan bagi masyarakat yang kurang mampu dan berada di wilayah 3T dengan cara langsung datang ke puskesmas terdekat. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan Kemenkes Setiaji mengatakan, masyarakat hanya perlu membawa identitas diri berupa KTP untuk mendaftar cek kesehatan gratis secara langsung di puskesmas. Masyarakat yang tidak tidak menggunakan Satu Sehat Mobile, ya, itu juga kita bisa kasih alternatif lain, yaitu tapi tentunya fiturnya terbatas ya, banyak informasi ataupun hal-hal yang terbatas di dalam WhatsApp ini. Silakan nanti bisa ke nomor 08110 500 567 untuk cek kesehatan gratis. Nanti di situ ada chatbot untuk melakukan pendaftaran. Nah, kurang lebih yang diisi sama seperti nama, nik dan pilih lokasi puskesmasnya, dan nanti terakhir akan menghasilkan tiket ya pemeriksaan yang bisa ditunjukkan pada saat melakukan pemeriksaan tadi. Berdasarkan data Kemenkes, dari 10.000 puskesmas di Indonesia, 400 diantaranya masih belum mendapatkan akses internet secara merata. Untuk mengatasi itu, Kementerian Kesehatan pun mengatakan telah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, 100 hari kerja dari Kabinet Merah Putih dan beberapa menteri juga telah melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. Salah satunya dari Menkes Budi Gunadi Sadikin yang juga melakukan pelayanan kesehatan gratis di berbagai wilayah. Karena kita ketahui banyak sekali seluruh ataupun masyarakat Indonesia di wilayah-wilayah terpencil ini masih belum bisa mengadakan sebuah pelayanan kesehatan gratis ataupun belum mendapatkan kesehatan gratis seperti itu. Dan dari pemerintah juga menyediakan pelayanan kesehatan gratis dengan menggunakan ataupun harus mendaftar. Dan selain itu juga pemerintah terus memberikan upaya kemudahan ataupun keringanan bagi masyarakat Indonesia dengan mengadakan ataupun yang belum ada internet di wilayah 3T ini, pemerintah akan langsung mengadakan ataupun terjun langsung ke puskesmas-puskesmas yang berada di wilayah 3T. Dan mudah-mudahan kedepannya dengan adanya pelayanan kesehatan gratis ini bisa memajukan bangsa Indonesia yang jauh lebih sehat lagi, tidak adanya lagi angka stunting di Indonesia. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Simpo TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan informasinya. Usai ditemukan sejumlah pelanggaran lingkungan dalam proses pembangunan di kawasan ekonomi khusus Lido yang terletak di Cigombong, Bogor, Kementerian Lingkungan Hidup ini melakukan penyegelan dan juga menghentikan kegiatan pembangunan di kawasan tersebut. Deputi Gakum KLH menemukan aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan serta pembukaan lahan yang juga menyebabkan pendangkalan Danau Lido. Kementerian Lingkungan Hidup BPLH menyegel dan menghentikan kegiatan pembangunan kawasan ekonomi khusus Lido, Cigombong, Kabupaten Bogor. Keputusan ini diambil setelah tim pengawas Gakum Lingkungan Hidup melakukan verifikasi lapangan dan menemukan sejumlah pelanggaran. Direktur Pengaduan dan Pengawasan LH Kementerian Lingkungan Hidup, Ardianto Nugroho mengatakan, Deputi Gakum KLH menemukan aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan serta pembukaan lahan yang menyebabkan pendangkalan Danau Lido. Menurut Adrianto, keputusan itu juga diambil setelah Menteri LH Hanif melakukan inspeksi mendadak ke Kek Lido pada 1 Februari 2025 lalu. Sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pendangkalan Danau Lido hingga dilakukan pemasangan segel. Ini adalah menindaklanjuti hasil kunjungan Bapak Menteri di tanggal 1 Februari 2025 ke lokasi yang sama, dan beliau perintahkan supaya kami untuk melakukan tindak lanjut dengan pemasangan segel ini. Kenapa dipasang segel? Karena kami menilai hasil dari verifikasi lapangan para pengawas lingkungan hidup, kami menilai bahwa kegiatan konstruksi yang dilakukan oleh MNC Lido ini menimbulkan sedimentasi di Danau Lido. Berdasarkan pengamatan satelit, luar badan air Danau Lido telah mengalami penyempitan drastis dari 24 hektar menjadi hanya 12 hektar. Atas temuan ini, Adrianto menjelaskan bahwa pihak pengelola wajib segera memenuhi seluruh perizinan yang belum terpenuhi. Pemerintah akan menerapkan sanksi administratif penyegelan kawasan dan denda keterlambatan yang akan disesuaikan dengan kecepatan pemenuhan kewajiban oleh pihak pengembang. Dari Kabupaten Bogor, Sultoni melaporkan. Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia ini turut merespon terkait dengan isu reshuffle yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto bagi menteri dan juga kepala lembaga yang tidak bekerja dengan benar. Bahlil pun menyampaikan bahwa keputusan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Meski begitu, ia menegaskan partainya akan selalu berada di garda terdepan dan mendukung pemerintahan. Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia memastikan posisi para menteri dari Partai Golkar aman.
lantaran partainya selalu menjadi garda terdepan dalam mendukung arah kebijakan pemerintah. Ia pun meyakini Presiden Prabowo Subianto sangat mengenal baik kualitas kader-kader Partai Golkar. Terlebih Bahlil menyebut bahwa partainya merupakan gudangnya para kader pemimpin bangsa. Meski demikian, menanggapi soal isu reshuffle tersebut, ia mengatakan kebijakan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga ia menyadari partainya tidak berhak melampaui batas kewenangan tersebut. Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa. Dan tahulah, biarkan jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif Bapak Presiden. Tapi kami yakin Golkar insya Allah semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, 2 pekerja pembersih kaca jatuh dari gondola di sebuah mal di Bekasi Selatan. Dan kedua korban dilaporkan meninggal dunia. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab jatuhnya gondola dan jasad korban sudah dibawa ke RSUD Kota Bekasi. 2 pekerja pembersih kaca jatuh dari gondola dengan ketinggian 8 lantai di sebuah mal di Jalan Raya Pekayon, Bekasi Selatan. Kejadian ini terjadi pada Jumat pagi 7 Februari 2025 sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Akibat insiden ini, kedua korban dinyatakan meninggal dunia dan telah dibawa ke RSUD Kota Bekasi. Kapolsek Bekasi Selatan, Dedi Herdiana, mengatakan bahwa saat kejadian korban menggunakan perlengkapan keselamatan lengkap. Namun dalam video yang beredar, gondola terlihat miring dan juga menggantung sebelum akhirnya jatuh. Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Pihak berwenang terus mengumpulkan informasi untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kecelakaan ini. Masyarakat dihimbau untuk menunggu hasil investigasi lebih lanjut guna memastikan langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Jakarta, Rido, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH BPLH melaksanakan pembekalan pejabat pimpinan tinggi Pratama Lingkup KLH BPLH di Markas Infanteri Kostrat Cilodong, dan juga pembekalan ini bertujuan untuk mempererat rasa kebersamaan antar tim kerja dan meningkatkan profesionalitas dan sinergitas kegiatan antar bidang serta sebagai sarana recharge energi bagi para pejabat pimpinan tinggi Pratama. Menteri Lingkungan Hidup Kepala BPLH Hanif Faisal Nurafik dalam sambutannya mengatakan, nilai-nilai luhur kedisiplinan dan semangat militer merupakan nilai penting yang dapat dicontoh seluruh ASN agar siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara. Sementara itu, Sekretaris Menteri Rosa Vivin Ratnawati pada laporannya menyampaikan, pembekalan pejabat pimpinan tinggi Pratama mengambil tema kedisiplinan dan kesamaptaan dalam pembentukan mental ASN serta green leadership untuk menciptakan kebahagiaan dan produktivitas dalam lingkungan kerja yang kondusif. Adapun pejabat pimpinan tinggi Pratama yang menjadi peserta pada pembekalan berjumlah 43 orang, terdiri dari para kepala bidang, direktur, kepala biro, sampai kepala pusat di Kementerian LH-BPLH. Menurut Menteri Hanif, komunikasi adalah kunci efektivitas kepemimpinan dalam organisasi selain ketangguhan dan kepemimpinan. Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas tersebut diperlukan birokrasi yang berkelas dunia dengan pelayanan publik yang juga kompetitif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, tim SAR gabungan ini berhasil menemukan sapan pemancing yang juga sebelumnya pada Jumat 7 Februari 2025 hilang diterkam buaya di Sungai Kabal Desa Sebagian Kabupaten Bangka Selatan. Dan penemuan terhadap korban bermula saat warga dan tim SAR gabungan yang turut mencari sejak kemarin di lokasi kejadian menyisir dari area pantai sebagian dan masuk melalui muara menuju Sungai Kabal. Kondisi sungai yang memiliki banyak tikungan dan persimpangan serta vegetasi yang lebat membuat tim gabungan kesulitan dalam melakukan pencarian. Saat tim SAR sedang melakukan penyisiran, korban terlihat mengapung dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi luka di bagian kepala dan rusuk bagian kanan. Para warga dan rekan korban yang mengetahui hal tersebut langsung bergegas mengevakuasi korban menuju rumah duka di Desa Julutung 2, Kabupaten Bangka Selatan. Korban apan ditemukan saat tim SAR gabungan bersama masyarakat sedang melakukan penyisiran di area pantai Sebagin dan masuk melalui muara menuju Sungai Kabal. Usai kejadian, warga diimbau untuk mematuhi larangan dan waspada daerah yang masuk sarang predator. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan informasinya. Underpass Matraman terendam banjir sejak pagi tadi. Akibatnya jalur dari Pegangsaan menuju Pramuka dan Jatinegara tidak bisa dilalui. Pengendara yang hendak melintas diimbau untuk mencari jalur alternatif. Hingga saat ini petugas masih berupaya mengatasi genangan air. Banjir merendam Underpass Matraman sejak pagi Sabtu 8 Februari 2025. Genangan air membuat jalur dari Pegangsaan menuju Pramuka dan Jatinegara tidak bisa dilalui kendaraan. Hingga saat ini petugas masih berupaya mengatasi genangan agar lalu lintas kembali normal. Banjir di Underpass ini diduga akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak dini hari. Selain itu, sistem drainase yang kurang optimal juga berkontribusi terhadap genangan yang cukup tinggi. Sejumlah pengendara terpaksa mencari jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Hingga pagi ini kondisi di lokasi masih belum memungkinkan untuk dilewati kendaraan. Warga yang melintas di sekitar area tersebut dihimbau untuk berhati-hati dan mengikuti arahan petugas. Dari Jakarta, Rido, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kecelakaan lalu lintas antara dua mobil terjadi di Jalan Harapan Raya, Kota Pekanbaru, tepat di depan dealer Toyota pada Sabtu 8 Februari 2025. Menurut laporan, penyebab kecelakaan diduga karena pengemudi Honda HR-V mengantuk saat berkendara. Akibatnya tabrakan antar kedua kendaraan tersebut tidak terhindarkan. Pada hari Sabtu 8 Februari 2025 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Harapan Raya, Kota Pekanbaru tepat di depan dealer Toyota. Insiden ini melibatkan dua kendaraan yaitu Toyota Fortuner dan juga Honda HR-V. Menurut laporan, penyebab kecelakaan diduga karena pengemudi Honda HR-V mengantuk saat berkendara. Akibatnya tabrakan antara kedua kendaraan tersebut tidak terhindarkan. Kondisi Honda HR-V tidak sempat didokumentasikan karena fokus utama adalah menolong korban. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Pengemudi kedua mobil berhasil diselamatkan oleh warga sekitar yang segera memberikan pertolongan. Meskipun demikian, belum diketahui secara pasti mengenai kerugian materi yang ditimbulkan akibat kecelakaan ini. Dari Jakarta, Alwendi, Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil LMPV diamuk massa setelah menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Raya Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan menurut keterangan warga, mobil LMPV ini menabrak mobil lain. Kemudian saat mencoba melarikan diri, mobil tersebut justru menabrak sepeda motor dan sejumlah anak pang. Pada Sabtu 8 Februari 2025, sebuah mobil Toyota Calya dengan nomor polisi B2700 KRJ diamuk massa setelah menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Raya Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Menurut keterangan warga di lokasi kejadian, mobil Calya awalnya menabrak mobil lain, kemudian saat mencoba melarikan diri, mobil tersebut justru menabrak sepeda motor dan sejumlah anak pang yang berusaha menghentikannya. Akibat kejadian ini, lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan. Pengemudi mobil Calya telah diamankan oleh warga untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dari Jakarta, Alwendi, Tim Simpo TV melaporkan. Sementara itu, sebuah truk Wingbox dilaporkan terguling di flyover Pasir Konci yang juga berlokasi dekat dengan gerbang tol Cikarang Barat pada Sabtu 8 Februari 2025. Dan posisi truk yang juga terguling menyebabkan penyempitan jalan dan juga menghambat laju kendaraan yang melintas di flyover tersebut. Pada Sabtu pagi 8 Februari 2025, sebuah insiden kecelakaan lalu lintas terjadi di sekitar gerbang tol Cikarang Barat. Sebuah truk Wingbox dilaporkan terguling di flyover Pasir Konci yang berlokasi dekat dengan GT Cikarang Barat. Kejadian ini dilaporkan memicu gangguan lalu lintas di area tersebut. Akibat dari kejadian ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian mengalami gangguan yang cukup signifikan. Posisi truk yang terguling menyebabkan penyempitan jalan dan menghambat laju kendaraan yang melintas di flyover tersebut. Kemacetan diperkirakan akan terus terjadi hingga proses evakuasi selesai dilakukan. Hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai penyebab pasti kecelakaan, kondisi pengemudi truk atau ada tidaknya korban jiwa. Pihak berwenang diharapkan segera melakukan penanganan untuk mengevakuasi truk Wingbox yang terguling dan juga memulihkan kelancaran lalu lintas di area sekitar flyover Pasir Konci. Pengguna jalan diimbau untuk mencari jalan alternatif guna menghindari kemacetan. Dari Jakarta, Alwendi, Tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.